Waalaikumsalam. Makanya habis workout ya, Mas Megantara, gimana, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah dok, sehat. Dok ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Ini PSBB masih ya? PSBB ya? PSBB lagi dok, bukan PSBB masih dok. Oh, PSBB lagi ya? Berarti semua ke pending nih, syuting, semua segala macam ke pending ya? Alhamdulillah ke pending dok. Tapi riding masih kan, sekali-sekali ya? Kemarin tuh hari Minggu sama anak SI, lu pakai face SI ya? Pakai karena dingin banget di sini. Tadi udah mau riding nih sebenarnya, cuman hujan. Lu riding mana? Tadi mau ini rute dalam kota aja, cuman ini kebetulan lagi lagi hujan, terpaksa berteduh sambil Iga Live ya, sesuai jadwal. Lu nggak ngajak-ngajak sih? Bapak kan hubunginnya susah pak. Ngalah-ngalahin Jokowi pak. Aduh. Oke, jadi kali ini kan kita ada topik nih. Kebetulan buat teman-teman di sini udah banyak gabung nih, udah banyak teman-temannya Megan, terus udah banyak teman-teman kalau fans-fansnya Megan pasti udah pada tahu semuanya, nggak mungkin lah nggak tahu ya. Jadi Megantara ini seorang aktor ya, Megan ya. Sebenarnya dulu lo mulainya dari TV apa layar lebar sih sebenarnya? Gue 2015 TV, terus layar lebar tuh 2017-an. TV apa tuh terkenal tuh yang suka pakai seragam hitam tuh? Apa serial lu tuh yang terkenal tuh? The Is. Nah itu Net TV ya kalau nggak salah ya? Net TV betul. Terus yang paling baru sebelum corona ini kalau nggak salah lo kan ada film tuh bro yang sempat ke pending, yang belum launching apa? Oh ada KKN sama Backstage. Nah KKN itu yang dari ini ya, dari cerita yang sempat viral kemarin itu ya di Twitter ya. Betul. Terus diangkat jadi film. Sayang banget, mungkin nanti kita berdoa sama-sama mudah-mudahan pandemi ini segera selesai semuanya, jadi amin. Semua bisnis yang tertunda bisa jalan lah ya. Semuanya lah. Nah, semoga. Kemarin kan lo sempat, sebelum kita mulai topik ini kan lo sempat nanya-nanya tuh ke gue pribadi. Lo kan ya selain aktor lo kan bikers juga ya, sering jalan-jalan kan, Megan, sering lumayan. Ya kan kita satu komunitas ya. Betul. Tapi kan lo touringnya agak susah ya. Kan kita satu komunitas ya. Betul. Nah, jadi kemarin tuh mungkin ada beberapa pertanyaan tuh yang sempet lo tanyain ke gue, cuman belum sempet gue jawab tuh ya. Mungkin bisa kita bahas di sini deh. Betul. Oke. Emang kan yang kalau gue tahu tuh kan, lo kan kalau dokter kulit itu apa sih, dermatologi ya jatuhnya ya? Yes, dermatologi. Jadi di Indonesia itu spesialis kulit itu sebenarnya digabung ya, spesialis kulit dan kelamin. Jadi jatuhnya dermatovenerologis. Ini kalau emang spesialis kulit di luar negeri itu emang khusus ada dermatologis doang. Cuman di Indonesia digabung. Oh, di Indonesia digabung. Yes. Nah, terus kan kebetulan kan gue tahu kalau lo adalah dokter kulit tuh di Sportster Indonesia. Iya. Nah, terus ya kita sesama bikers juga dengan beda profesi. Mungkin ini kan juga deket lah sama profesi gue gitu. Ya pertanyaan gue tuh adalah, kenapa sih kalau bikers itu perlu menggunakan skincare gitu? Kan kalau orang berpikir kadang kan ada yang kayak, masa anak motor pakai skincare gitu. Iya, gila banci banget tuh pakai skincare, anak motor apaan? Iya. Nah itu gimana tuh dok? Oke, thank you. Jadi ini emang pertanyaan yang paling sering, yang paling umum ya. Bahkan bisa dilihat kalau di Indonesia sendiri, kalau kita ngulik definisi biker sendiri sebenarnya bukan cuma anak motor ya, tapi mungkin orang-orang yang emang sehari-hari kegiatannya entah kerja atau misalnya kuliah atau misalnya apapun itu yang mungkin lebih sering menggunakan motor. Nah, jadi setiap kita menggunakan motor, mungkin termasuk lo juga, termasuk gue juga, kalau misalnya giliran lagi males, biasanya motoran paling enak itu kan nggak mungkin pada saat hujan ya. Biasa pada saat matahari lagi cantik-cantiknya, nah itulah biasanya waktu yang Sunday paling morning asik ride buat ya.
Yes, buat motoran ya, Sunday morning ride di weekend kayak gitu. Nah, Yoi. rata-rata anak bikers itu kurang merhatiin kalau misalnya kulit kita ini sebenarnya fungsinya sebagai pelindung ya, sebagai pelindung. Nah, untuk teman-teman bikers yang memang sering berkendara, yang emang sering terpapar matahari ya, itu nanti bisa menimbulkan efek-efek yang merugikan untuk kulit itu sendiri. Misalnya mungkin yang paling dekat adalah pada saat misalnya touring ya, mungkin riding sampai mungkin berjam-jam tanpa memakai tabir surya dan lain sebagainya, atau tanpa mungkin memakai baju lengan panjang, atau mungkin dengan hanya menggunakan helm half face sehingga terkena langsung matahari. Efek Mhm. paling mungkin terjadi adalah sunburn alias terbakar matahari. Selain itu, biasa lah ya, angin jalanan ya, keringat, debu ya. Nah, ini semua ini bisa bisa memberikan efek yang merusak pada kulit kalau misalnya nggak diperhatikan. Kalau dalam jangka waktu lama ya, misalnya nggak apa-apa, gue paling kayak modal cuci muka doang, atau mungkin kayak gue malas cuci muka doang, tiap hari riding dan lain sebagainya, tiap hari terkena radikal bebas, terkena asap rokok, terkena sinar matahari, yang terjadi apa? Kulit akan kering. Pada saat kulit kondisinya menjadi kering, kerutan-kerutan itu akan lebih terlihat. Otomatis lo umur lo sekarang 20 something, right bro? Iya. Ya, 20 something. Lo insya Allah kalau misal lo kagak pernah ngerawat kulit apa-apa, lo riding tiap hari, lo bakal kelihatan 30 or 40 something. It could happen Oh sih. gitu. Yes, exactly gitu. Kayak gitu. Aduh. Jerawat juga paling sering biasanya bro. Kalau misalnya teman-teman sering tiap hari kayak terpapar matahari kayak gitu-gitu ya, keringetan dan Heeh. lain sebagainya. Nah, nggak pernah ngerawat, biasanya yang paling sering itu jerawatan. Itu problem yang paling sering dijumpain di teman-teman bikers biasanya. Hmm. Oke, oke, ngerti, ngerti gue. Nah, itu kan maksudnya kan reason kenapa kita tuh harus bukan tentang skincare ya, maksudnya kan untuk merawat muka kita sendiri gitu kan, kulit terutama ya, nggak cuma muka doang kan dok. Yes, Nah, betul. tapi tips untuk melindungi itu gimana dok? Kulit terus Uh, ya mungkin kulit muka juga. ya. Jadi gini, rata-rata teman-teman bikers itu kan sayang banget sama motornya ya. Sayang banget. Ya. Bahkan kadang-kadang ada yang sampai Iya, nyimpen iya, motor iya. di dalam rumah ya, di ruang tamu banyak tuh. Iya, Ya, iya. apa nyimpen motor lebih baik yang lain hilang deh asal motor. Kata ngerawat motor tuh lebih telaten daripada ngerawat pasangannya. Apalagi tuh dibandingkan dengan ngerawat dirinya sendiri. Nah, ini sebenarnya Ah, yang harus kayak kita benerin bareng-bareng ya. Jadi bukan cuman motor yang harus dirawat ya, kulit kita sendiri ya, itu sebenarnya perlu perlu banget buat diperhatiin. Nah, jadi memang ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya sebelum misalnya untuk teman-teman yang baru mau akan berkendara ya. Jadi kalau misalnya biasanya kan kalau misalnya sebelum touring nih atau sebelum jalan tuh semua motor dicek-cekin tuh ya, oh anginnya gimana ya, akinya gimana, semua segala macam ya dan lain sebagainya. hmm. Nah, nggak ada salah misalnya sebelum berkendara selain nyiapin motornya, kita harus nyiapin diri kita sendiri juga, terutama untuk ngelindungin kulit kita. Yang paling simpel adalah penggunaan tabir surya, bro. Tabir surya mungkin temen-temen udah tahu nih. Kalau cewek-cewek sih gue udah yakin udah familiar banget. Cuman kalau cowok-cowok kan, tabir surya biasanya Tabir mikirnya surya itu maksudnya nanti sabtuk. aja deh kalau misalnya mau berenang misalnya atau ke Bali memakai, nggak gitu juga. Nah, produk misalnya produk yang mengandung SPF. Jadi SPF itu adalah singkatan dari Sun Protecting Factor. Nah, untuk wilayah di Indonesia atau untuk teman-teman biker, sebaiknya minimal memilih Hmm. SPF 30. Ya. Jadi, sebelum berkendara, selagi manasin motor nih, nggak ada salahnya kita pakai tabir surya dulu. Bentuknya ada macam-macam, mulai dari yang bentuk spray, yang bentuk krim, dan lain sebagainya, itu ada banyak. Pakai dulu, apply di seluruh wajah, atau misalnya, oh ya, putus-putus katanya suaranya, ya maaf ya, mungkin sinyal agak sahabat karena lagi agak gerimis di sini ya. Jadi apply tabir surya dulu di seluruh wajah, ya. Atau misalnya lo lagi pakai baju model kayak ginian ya, di tabir surya bukan cuma di apply di wajah doang bro, Nah, sampai ke leher-lehernya dipakein, sampai ke leher-lehernya supaya nggak apa dipakein. dok? Supaya nggak belang atau Terus, supaya gimana dok? nah supaya kagak belang nomor satu, dan yang kedua adalah Ya lu dok.
baca-bacain komen. Halo guys. Oke, welcome back dokter. Lumayan kurang bersahabat ya. Setelah hilang. Gitu. Oke, siap. Jadi sekarang udah jelas ya? Jelas, udah jelas. Oke, nah jadi tadi lu bilang kalau bisa pakai model baju kayak gituan, kan lo harus apply tabir surya bukan cuma di wajah, termasuk di area leher. Yes. Cuman kesalahan paling sering nih yang dilakuin sama orang-orang ya, begitu selesai habis pakai tabir surya udah langsung caps go ya, langsung ngegas gitu aja. Sebenarnya nggak gitu juga. Habis pakai tabir Emang surya. harus ada apa lagi? Nah, habis pakai tabir surya, kita harus nunggu dulu tuh. Idealnya sih setengah jam. Harus nunggu dulu idealnya Itu setengah maksudnya jam. untuk apa? Nyerap kali ya? Yes, exactly. Karena dia butuh waktu untuk diserap sama kulit sehingga bisa memberikan efek proteksi yang maksimal. Yang sudah-sudah adalah kalau misalnya dia belum nyerap terus langsung jalan, biasanya muka kayak berminyak banget, kayak greasy banget, kayak oily banget. Karena tabir suryanya belum nyerap sepenuhnya kayak gitu. Ya. Oke. Jadi yang pertama adalah harus siapin tabir surya saat lagi manasin motor, mulai deh ya, mulai make gitu ya. Semua segala macem. Nah, terus selain tabir surya, nah bisa juga tuh bikers gears tuh misalnya lo pakai kacamata hitam ya. Terus misalnya lo mungkin kayak make bandana kalau misalnya lo make helm half face ya. Minimal buat nutupin lah ya. Nutupin muka itu penting gitu loh. Bukan cuma buat gaya, tapi buat proteksi juga gitu. Kalau yang pakai helm Dok, full face tuh dok. Kata nggak mirip masalah. limbat, dok. Mirip. Cuman limbat kan nggak ngomong, bro. Ingat apa kabar? Oh, iya. Kakinya udah sembuh, Udah jalan-jalan ya. Oh, udah jalan-jalan ya, luar biasa. Oke, Ya, tapi jadi jelas ya, bro ya. Menurut gua informasi ini tuh bukan berarti untuk yang bener-bener anak motor lah gitu. Emang Yes. kita kan juga mayoritas kan di Indonesia kan naik motor gitu. Nah, Meskipun punya mobil, tetap aja juga punya motor. Terus kalau misalnya yang punya motor juga punya mobil tapi punya motor, paling jarak dekat juga ujung-ujungnya naik motor gitu. iya. Nah, mungkin juga tetap dibutuhkan lah ya sama rider jatuhnya, bukan Betul. bikers lah, gitu kan. Betul. Mau apapun motornya, mau gimana pun tetap aja harus menjaga, gitu ya dok ya. Yes, exactly. Ya. Nah, jadi bener sih. Jadi emang bukan hanya anak motor atau klub motor, tapi siapapun sebenarnya yang setiap hari aktivitasnya menggunakan kendaraan roda 2 ya, baik di depan ataupun di belakang, sebaiknya melakukan tips ini gitu. Tipsnya sebenarnya sih sederhana, nggak terlalu ribet, asal mau sabar aja gitu. Ya, tunggu 30 menit gitu. Oke, itu kan ini dok, itu kan sebelum Yes. motoran. Nah, gimana Yes. kalau pas waktu lagi udah motorannya sama setelah motoran? Itu Oke, nah biasa ini kalau misalnya sedang motoran ini kita mungkin ngomongin durasi motoran yang jarak jauh ya, misalnya lagi touring ya, katakan touring. Touring itu kan kita bisa riding non-stop tuh mungkin kira-kira 5 jam baru break ya. 4 jam, 5 jam lah. ya. 4 jam, 5 jam baru misalnya break. Nah, jadi pada saat break itu sebenarnya bisa dimanfaatkan ya. Yang paling sering adalah kalau misalnya pakai helm model terbuka adalah mungkin penggunaan lip balm ya. Penggunaan lip balm itu kan paling sering tuh kalau misalnya riding, apalagi kondisi cuaca panas ya, terkena debu dan lain sebagainya, bibir pecah-pecah. Nah, itu bisa tuh buat melapisi kulit pada bibir, agak sekaligus juga untuk menghidrasi bibir ya, untuk menjaga kelembapannya. Nah, tapi terus tapi itu juga gue pakai tuh, maksudnya kan kadang-kadang orang berpikiran lip balm apa segala macem, mungkin seenggaknya tuh yang pelembab itulah ya. Gue nggak sebut mereknya, tapi ada pelembab itu, karena gue pakai itu waktu pas lagi umroh juga, karena kan betul, itu kering banget, direct langsung kan.
Betul, betul. Gitu. Nah, Ya, ya, jadi ya. Oke, oke, oke. jadi bisa, jadi kalau misalnya kayak gitu biasanya milih-milih produk-produk lip balm tuh yang mengandung beeswax ya, itu bagus biasanya buat melembabkan sekaligus untuk melapisi, menjaga hidrasi di kulit pada bibir. Nah, terus yang berikutnya adalah reapplying tabir surya, karena tabir surya yang kita pakai itu sebenarnya efeknya sekitar 4 jaman doang, bro. Jadi lo misalnya udah pakai pagi nih, Oh, udah pakai pagi oke, ya, oke. kira-kira jam 12-an kayak gitu efeknya udah hilang. Jadi harus di reapply lagi gitu loh. Lebih cepat, lebih baik. Reapply. Oke. Nah, terus yang paling penting gini, kalau kita motoran lama, kan biasanya keringetan banget ya. Apalagi kalau misalnya pakai buff ya. Yes. Semua segala macam kan pasti keringetan banget. Nah, yang paling penting Ah, adalah sebelum lo pakai tabir surya dan lain sebagainya, sebaiknya wajah, lehernya itu dibersihkan. Kalau misalnya emang misalnya ada air ya, air bersih, bersihin pakai air bersih. Kalau misalnya enggak ya pakai kayak handuk khusus buat wajah kayak gitu gitu loh. Jangan oke. ditunggu misalnya keringatnya sampai berkerak kayak gitu ya, kagak bisa dikilauin juga, Waduh. bro ya. mending mending langsung dibersihin tuh ya. Langsung Oke, dibersihin. Nah, oke, baru oke. yang tadi gue bilang ya, reapply. Selamat malam Pratama Gue 77 gak ya. kuat nih bagian komen-komen anak S ini. Hancur ya. Luar biasa anak S ini ya. Semangat 45. Hancur ya. Eh, Ini gue bacain dari tadi nih. Adi Lurah, eh, eh, Putra, terus si Ingo, Dimas, ada sama si Dimas tadi ya. Iro nih. Sama bro, fans-fans lu yang cewek-cewek tuh pada nanyain, ntar lu jawabin satu-satu ya. Iya. Gue dari tadi juga sambil ngeliatin komen makanya ketawa ya gue dari tadi. Oke, nah, jadi yang tadi ya, jadi yang buat bibir ya penggunaan lip balm, terus buat kulit ya, intinya harus bersihin dulu bekas-bekas keringatnya semua dan lain sebagainya. Terus, halo Dokter Jen, apa kabar? Terus setelah itu baru reapplying tabir surya. Baru Nah, terus replay. Oke. yang paling penting juga adalah menjaga hidrasi kulit secara keseluruhan, bro. Intinya harus apa? Harus minum. Ya, Oh, tetap minum. tetap untuk ya, oke, oke. Luar dalam lah jatuhnya, Dok ya. Betul, iya. Karena kan kalau misalnya kayak gitu kan, ya lo misalnya capek, keringetan ya, terjadi evaporasi, penguapan pada kulit ya, itu otomatis pasti mempengaruhi kelembapan pada kulit. Jadi selain itu, pada saat istirahat nih, di sela-sela sela-sela riding, harus harus mengkonsumsi air yang cukup ya, untuk hidrasi tubuh ya. Yes. Oke. Berarti luar dalam untuk dehidrasinya. Dehidrasinya untuk menghidrasi gitu. Yes, untuk Nah, hidrasi oke. ya. Ada lagi nih, Dok. Mm-mm. Biasanya tuh kan sempat ada kabar yang eh, brandnya ini, brandnya itu, produknya itu, apa segala Yes. macem lah gitu. Nah, kira-kira kalau misalnya untuk di kulit itu sendiri, Mm-mm. ada nggak produk-produk yang perawatan kulit itu yang harus diperhatikan? Misalnya kayak harus ini, harus ini, harus ini gitu. Ya. Jadi Itu ada itu nggak? Ya. ada banget ya. Jadi itu sebenarnya tergantung dari tipe kulit ya. Jadi kan tiap orang nih tipe kulitnya beda-beda ya. Ada yang tipe kulitnya Oke. kering ya, ada yang normal, ada yang mungkin berminyak ya. Terus ada yang mungkin tipe kulit badak ya, kayak mantan-mantan yang tertunda ya. Nah, itu tergantung tipe Waduh, kulitnya sebenarnya. waduh. Tergantung tipe kulitnya. Jadi pemilihan produk itu harus berdasarkan itu. Jadi misalnya nih ya, misalnya tipe kulitnya yang kering nih ya, yang kering banget. Nah, jadi dalam pemilihan Oke. produk-produk untuk kulit sebaiknya dia memilih produk yang mengandung pelembab gitu loh. Yang mengandung pelembab dan yang bisa menghidrasi, misalnya produk-produk yang mungkin mengandung vaselin ya, atau misalnya mengandung lanolin ya. Itu bisa untuk tipikal-tipikal kulit kering. Nah, untuk tipikal kulit-kulit yang gampang berjerawat ya, sebaiknya harus milih produk-produk yang non komedogenik ya, yang tidak bisa menimbulkan komedo ya, karena kulit-kulit yang cenderung berjerawat kalau misalnya pemakaian produknya kurang tepat juga itu nanti bisa menimbulkan eh, jerawat ya. Oke, betul. Oke, ini anak-anak nih asli pertanyaannya ajib-ajib ya. Siap. Ntar kita jawab ya satu-satu ya. Nah, terus Tungguin aja. Gue tahu rumah lu semua di mana ya. oke, Oke, lo. nah terus Oke, uh, untuk misal dalam pemilihan produk-produk pelembab misalnya ya, atau misalnya moisturizer ya,
tetap untuk yang misalnya sering berkendara tuh pilihlah produk-produk pelembab yang mengandung SPF atau sun protecting factor ya. Nah, untuk yang sensitif ya, ada tuh orang-orang kan bisa tiap kali kayak pakai produk-produk tertentu, oh, dok kulit saya ini gampang gatal-gatal nih. Saya misalnya Oke. pakai produk ini tiba-tiba gatal. Nah, tipikal-tipikal yang sensitif seperti itu harus memperhatikan, harus memilih produk sebisa mungkin yang tidak mengandung pengawet ya, pengawet buatan ya. Yang tidak mengandung pengawet buatan atau misalnya mengandung mungkin bahan-bahan seperti misalnya PEG. PEG itu adalah polyethylene glycol ya. Nah, itu bahan-bahan tersebut itu bisa menimbulkan mengurangi kelembapan pada kulit. Dan juga yang harus Nah, dihindari untuk tipikal orang-orang yang dengan kulit sensitif atau yang sering alergi adalah produk-produk yang mengandung pewangi. Jadi sebaiknya kalau dalam memilih pelembab, pilihlah pelembab yang netral ya, yang istilahnya yang nggak terlalu harum atau gimana-gimana gitu. Ya. Karena biasanya mereka lebih sensitif untuk orang-orang yang emang punya riwayat alergi. oh ada apa khusus lah gitu lah, bukan kebutuhan khusus Yes, tapi ada khususnya gitu. yes. Jadi Dok, lu intinya sih lo kira spesialis objek nih, Dok. dokter Sandi, kayak gue tahu ya, udah jarang nongol tuh anak tuh ya. Endorse mulu dia, endorse mulu. Agak-agak kata Ingo. Anjir nih anak-anak nih. Jadi bro intinya gue bilang, sebelum kita memilih produk, kita harus kenal dulu jenis kulit kita apa. Kalau misalnya emang ragu-ragu ini jenis kulit gue gimana, tolong jangan berkiblat ke Google dan lain sebagainya ya. Find your own dermatologist. Tolong cari dokter spesialis kulit siapapun itu untuk Oke. konsultasikan, dok jenis kulit saya seperti apa nih. Ya, Supaya lebih ngerucut, supaya lebih tahu gitu ya. betul sekali bro. Oke. Itu kan That's right, bro. takutnya kan kalau misalnya salah pakai produk apa segala macem gitu. Nah, ini kan tadi kan Mm-mm. pertanyaannya tuh lumayan luas lah, Dok. Ya, Nah, ini balik lagi nih ke kita nih yang anak-anak motor nih. ya. Kira-kira penyakit apa aja nih yang bisa muncul kalau misalnya ya gue akuin gue salah satu orang yang sangat malas Uh-uh. merawat kulit gitu. Nah, Iya. apa nih kira-kira penyakit yang akan muncul either biker atau bukan lah gitu untuk malas Iya. merawat kulit kira-kira gimana? Oke. Eh, tadi penyakit-penyakit yang kira-kira mungkin muncul ya. Yoi. Ya, oke. Nah itu dia gue bilang yang paling umum tadi adalah kalau misalnya orang-orang yang sering terpapar matahari adalah sunburn ya. Jadi sunburn itu adalah kulit yang terbakar oleh matahari. Biasanya efeknya di awal-awal itu adalah perubahan warna kulit dulu. Awalnya mungkin merah ya, setelah merah mungkin lama-kelamaan dia akan menjadi lebih gelap. Nah, untuk orang-orang yang terkena sunburn itu memang butuh perawatan khusus. Sebaiknya dikonsultasikan ke dokter spesialis kulit yang terdekat karena nggak bisa pakai produk-produk sembarangan, apalagi produk-produk yang biasa gitu. Takutnya nanti malah akan tambah parah gitu. Nah, terus yang Yes. berikutnya, yang paling sering adalah untuk yang sering terkena sinar matahari, debu, asap, dan lain sebagainya adalah jerawat. Jerawat ini masalah yang paling umum ya. Apalagi buat misalnya buat lo kayak gitu ya, misal tiba-tiba besok lo ada jadwal syuting, terus kemarinnya lo riding Ah, dan tiba-tiba jerawatnya itu kan bisa berantakan ya, kecuali makeup artis lo jago, bisa oke. nutupin pakai concealer. Oke, Ya. betul, betul, betul itu betul. Nah, jadi kayak gitu. Itu Nah, betul. terus ada lagi bro, resiko yang mungkin bisa agak Yes. parah. Kalau misalnya kulit kita Ah, sering terkena matahari, bisa timbul yang namanya melanoma. Jadi melanoma ini adalah salah satu bentuk keganasan pada kulit gitu lah. Ya, salah satu bentuk keganasan pada kulit. Nah, jadi di Amerika sendiri tuh melanoma ini adalah salah satu jenis skin cancer yang paling banyak merenggut nyawa gitu loh. Sebelum adanya corona ya, karena kan corona nomor satu. waduh. Ya. Nah jadi jangan Oh, jangan diremehin. kanker Oh kulit itu juga mematikan berarti, Dok ya? kanker kulit itu juga mematikan. Jadi jangan diremehin. Oh gue nggak apa-apa ini gue jago nih gitu anak motor apa tuh apa tabir sore hanya untuk orang lemah hanya untuk orang lemah. Monggo dicoba ya besok-besok kalau misalnya kena kanker kulit resiko ditanggung sendiri ya. Karena itu bisa Waduh. kejadian gitu. Jadi sepenting itu ya fungsi dari perawatan kulit karena seperti yang udah kita bahas di awal tadi kulit ini fungsinya adalah pelindung ya. Fungsi pelindung untuk teman-teman sekalian ya. Oke. Ada lagi, Dok, kira-kira penyakit
yang akan muncul? Sebenarnya sih kalau misalnya in general ya, secara garis besar kalau misalnya emang kulit nggak dirawat, ada banyak banget sih ya. Apalagi buat yang sering-sering berkeringat dan lain sebagainya, infeksi jamur pun salah satu yang bisa muncul gitu. Infeksi jamur yang bisa muncul. Tadi ada yang nanya apa nih? Jerawat. Jerat. Kalau jerawat timbul di bulu kayak itu bukan jerawat bro, namanya folikulitis ya, peradangan pada folikel rambut ya. Caranya lo jangan sampai buluan, makanya lo ke dokter spesialis kulit, lo laser buat ngilangin bulu lo ya, biar jangan sampai buluan. Kayak Loh, gitu. terus ini gimana dong? Nggak, kalau di sini kan nggak masalah gitu loh. Biasanya kan ada yang di badan gitu atau nggak di punggung kayak gitu ya. Terus tadi ini ada yang nanya pigmentation itu kalau sering kena matahari langsung. Iya betul. Jadi di kulit ini ada yang namanya melanin ya. Jadi melanin ini dia makin sering terpapar matahari. Jadi melanin ini adalah yang memberikan zat warna pada kulit ya. Makin sering terpapar matahari, nah dia maka jumlahnya kan makin banyak. Jadi makin banyak melanin yang teraktivasi, warna kulit seseorang itu akan bisa makin gelap gitu loh. Tadi banyak yang nanya gimana cara biar cerah ya, Mas Bintang 1 ya. Apa kabar Mas? Tatonya bagus nih, saya baru ngeliat tadi ya. Kalau bisa pakai filter, kalau misalnya filter TikTok, saya terus terang nggak pernah pakai karena nggak punya TikTok ya. Mungkin bisa ditanyakan ke rekan kita, nanti ada, beliau bernama Arif Bunel ya. Itu mungkin bisa ditanyakan, itu kalau soal filter dia jagonya tuh. Ya, ya gitu. Ya, oke. Kalau misalnya double chin, dermatologis juga nggak dok? Double chin bisa, kalau misalnya mau ke dermatologis bisa. Double chin ada banyak metode yang bisa dilakukan, bisa. Tunggu, baca tunggu. Baca, dengar Double chin bisa gitu loh. Silahkan ke dermatologis terdekat, bisa gitu buat dihilangin gitu lah. Saya punya temen juga dok, namanya Gilang. Oh iya, dia bikers juga bukan? Dia bikers juga dok. Oke. Dia bikers dok, motornya sponsor dok, ada di sponsor Indonesia. Kebetulan saya cuma mewakili teman-teman saya nih dok. Katanya sih dia tidak terang dok. Nah, kalau misalnya kulit tidak terang itu dari lahir, bisakah dibikin jadi lebih terang atau apa, harus gimana gitu dok? Oke. Nah, jadi sebenarnya sih kulit yang sehat itu nggak harus terang ya sebenarnya ya. Kulit yang sehat itu nggak harus terang, tapi sehat gitu loh. Sehat tuh maksudnya gimana? Kulit lu teksturnya gimana tuh? Nah, sehat itu adalah kulit lu minimal nggak ada apa ya? Teksturnya tuh minimal smooth gitu loh. Smooth, rata gitu loh, terus nggak kering-kering banget, terus nggak oily banget, jadi teksturnya normal. Terus dari jauh orang ngelihat, oh bersih aja kayak gitu loh. Jadi nggak harus, nggak harus misalnya, oh gue misalnya kalau gue pengen kelihatan oke nih kulit gue harus putih, nggak harus putih gitu loh. Nah kalau misalnya tentang warna kulit seseorang sendiri, memang biasanya dipengaruhi oleh faktor genetik. Ya. Faktor genetik ada memang tipikal orang-orang tertentu yang memang sudah diwarisi dengan warna kulit yang gelap, ada yang misalnya sawo mateng, ya, ada yang misalnya warna kulit terang, dan memang ada beberapa produk-produk tertentu yang bisa digunakan untuk mencerahkan warna kulit, tapi sebaiknya penggunaannya itu terkontrol dalam artian kan nggak lucu lu misalnya kayak pakai produk kulit buat muka lo doang, tiba-tiba ntar jadinya muka sama leher kayak zebra cross ya, beda banget gitu, bedanya jauh banget. Jangan dong. Banyak seperti itu, apalagi yang sering-sering yang biasanya adalah membeli produk-produk dari online shop tanpa tahu sebenarnya produk itu fungsinya buat apa gitu loh. Itu sangat-sangat berbahaya sekali ya. Jadi saran gue kalau misalnya benar-benar concern dengan warna kulitnya, ada banyak mulai dari produk topikal itu maksudnya yang dioles ya, obat-obatan yang bisa diminum ya, yang bisa disuntikan dan lain sebagainya, itu ada banyak. Saran gue konsultasikan ke dokter spesialis kulit yang dipercaya gitu loh. Itu Gilang. Jadi gelap tuh nggak masalah bro, gelap asal sehat itu no problem ya. Kulit yang sehat itu tidak harus putih ya. Betul, gue setuju dok. Karena menurut gue adalah kulit itu meskipun gelap itu nggak masalah. Yang penting satu tuh sehat. Betul. Kan? Perawatan bener. Yang ketiga yang masalah itu adalah teman lo sendiri. Kayak yang tadi namanya tuh Gringo, Dimas Iro, Pratama 77, itu tuh jadi masalah. Kalau gue pribadi sih ini sih dok paling apa ya? Kalau gue pribadi mungkin
jadi lebih oily sih kadang kalau gue udah Ya. kecapean atau kelamaan riding. Misalnya pas lagi syuting terus kayak udah mulai malam Ya. gitu. Capek itu malah jadi oily, itu kenapa itu dok? Nah, kayak gue bilang. Jadi untuk misalnya untuk teman-teman yang aktivitasnya mungkin misalnya kayak Megan ya, mungkin sering kena lampu kamera kan tuh biasanya panas banget ya bro ya, lampu kamera Titip ya. dok, sama ada Nah, pertanyaan, komedo katanya. komedo, oke. Komedo. Jadi Nah, oily jadi sama komedo gimana? jadi misalnya untuk yang sering-sering misalnya terpapar lampu atau misalnya memakai makeup karena untuk urusan pekerjaan dan lain sebagainya, pada saat pulang ke rumah ya, secapek-capeknya, tolong jangan lupa untuk bersihkan wajahnya. Gitu. Jangan lupa buat Oke. bersihin wajah. Ya. Mau secapek apapun lu jangan sampai kayak sisa-sisa keringetnya ya, atau enggak mungkin sisa-sisa bedaknya atau sisa-sisa make upnya itu menginap 1 kali 24 jam, kalau bisa jangan ya. Nah jadi ngebersihin wajah pun sebenarnya ada urutan-urutannya ya. Yang cewek-cewek biasanya lebih familiar, cuman nggak apa-apa kita sharing di sini ya. Jadi sebenarnya cuci muka biasa itu sebenarnya cukup, kecuali memang kondisi kulitnya dalam sedang keadaan memakai make up atau misalnya bedak yang mungkin agak tebal ya, itu bisa dibersihkan dulu dengan menggunakan susu pembersih atau misalnya milk cleanser ya. Setelah itu baru mungkin cuci muka biasa. Nah kalau misalnya untuk tipikal kulit-kulit yang tadi misalnya ngomongnya agak berminyak dan lain sebagainya, itu bisa dibantu setelah cuci muka dengan nambahin toner ya. Jadi toner tuh fungsinya kayak astringent, kayak penyegar gitu ya, untuk menyeimbangkan pH pada kulit ya, dan bisa juga untuk membantu untuk mengontrol jerawat ya. Karena dia bisa ngilangin sisa-sisa minyak ya, sisa-sisa kotoran pada wajah ya. Nah, kemudian setelah itu kan standar masih pembersihan kulit nih. Jadi tadi pakai susu pembersih, terus pakai sabun, kemudian pakai toner untuk yang tipikal kulitnya mungkin oily atau mungkin cenderung berjerawat ya. Nah setelah itu kalau mungkin punya produk-produk tertentu, produk wajah tergantung indikasi. Misalnya yang punya serum boleh dipakai serumnya, yang punya krim malam bisa dipakai krim malamnya gitu loh. Terus yang mungkin kayak kulitnya cenderung kering justru ya setelah dibersihkan boleh memakai misalnya pelembab ya, night moisturizer dan lain sebagainya. Nah setelah itu baru mungkin bisa istirahat dengan tenang ya. Intinya jangan pernah biarin deh kondisi misalnya sedang keringetan, kotor, atau misalnya sedang dalam keadaan memakai makeup dan lain sebagainya terus dibawa tidur, jangan deh. Oke. Itu kan, oh sama ada lagi tadi titipan pertanyaan juga dari teman. Ya. Kalau misalnya nih yang kantong mata, terus kantong matanya jadi warnanya hitam atau gelap atau itu tuh kantong mata lah, itu gimana tuh dok? Ya. Dan kalau misalnya kantong mata sih biasanya untuk orang-orang yang emang pola tidurnya agak kurang sehat ya, seperti begitu ya. Oh lebih Jadi ke arah misalnya, sana, oke. jadi jam tidurnya kurang teratur. Jadi yang paling pertama sih sebenarnya adalah jam tidurnya harus diatur dulu gitu loh. Istirahatnya harus benar-benar diatur dulu agar bisa cukup. Terus yang kedua mungkin bisa menggunakan produk-produk seperti ada masker-masker tertentu yang bisa digunakan untuk membantu mengurangi dark circle ya. Ini kalau kita berbicara dark circle. Nah, kalau misalnya ngomongin soal kantong mata sendiri, itu harus dilihat dulu kantong matanya itu apakah dia benar-benar kantong matanya karena emang lemaknya yang di situ banyak, atau misalnya karena emang ototnya yang membesar, otot di bawah mata yang besar. Kalau misalnya emang otot yang besar mungkin bisa diatasin pakai botox. Cuman kalau misalnya emang dia lemak ya, lemak yang banyak di situ ya, kayak Pak mantan presiden kita tuh sepertinya beliau lemak tuh. Nah, kalau misalnya emang banyak Oh, seperti itu mungkin kalau benar-benar mau permanen ya bisa operasi, bro. Ada namanya tekniknya blefaroplasti. Jadi kita buat irisan di bawah mata, terus nanti lemaknya jadi dikeluarin. ambil Tapi lemak bagian situ gitu dok? betul. Nah, kalau kantong mata kebetulan udah pernah dibahas nih di iDeader. Jadi buat Oh, teman-teman yang pengen tahu lebih banyak nih soal kantong mata, nanti bisa googling IG-nya iDeader ya, bisa lihat yang di bawah-bawah ya. Bisa di oke. bawah-bawah itu bisa bisa kelihatan tuh ada pembahasan khusus soal kantong mata ya. Tadi sorry ada sempat nanya juga eksfoliasi itu buat apa ya? Nah, exfoliating itu adalah untuk pengangkatan sel kulit mati ya, intinya sih pengelupasan kulit. Ini juga yang sering menjadi concern ya, dok. Saya nggak pengen produk-produk yang ngelupasin, karena sebenarnya kalau nggak ada pengelupasan tuh sel kulit mati nggak bisa keangkat. Gimana caranya kulit yang sehat bisa tumbuh dengan baik kalau misalnya sel kulit mati yang di atasnya
nggak keangkat gitu loh. Jadi perlu adanya exfoliating tapi nggak boleh berlebihan gitu. Oke. Nah, mungkin kalau misalnya buat yang masalahnya nggak terlalu besar, nggak terlalu rumit, atau Ya. Buat tips daily lah, Mm. either bikers atau bukan gitu, tips daily rutinnya nih buat perawatan kulit supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tuh gimana tuh, Dok? Oke, jadi yang tadi yang paling simple ya. Kalau cowok-cowok kan biasanya malas ribet ya. Jadi gue bicara mungkin on behalf of all the guys out there ya. Cowok-cowok tuh kan bisa malas banget ribet ya. Oke, Intinya sih sebenarnya, betul, uh-uh, setuju. kalau mau ya cuci muka ya, cuci muka minimal banget tuh 2 kali sehari. Minimal banget 2 kali sehari. Ya. Tapi kalau yang mungkin Minimal buat 2 kali sehari ya. minimal banget 2 kali sehari ya. Tapi mungkin buat teman-teman yang muslim, misalnya sehari sekali udah wudhu ya Wudhu, sebenarnya itu udah cukup. Itu udah lebih wudhu dari tuh, cukup gitu loh. oke, Asal wudhunya bener ya, nggak kayak ciprat-ciprat di muka doang ya. Kan kayak gitu ya. Asal wudhunya bener, itu sebenarnya udah lebih dari cukup. Nah, yang maksud saya oke. tadi yang 2 kali sehari itu adalah cuci muka yang menggunakan sabun. Nah, cuci muka yang menggunakan Oh, sabun muka itu bisa dilakukan di pagi hari dan malam hari sebelum tidur, sebelum istirahat. Nah, yang pertama itu ya, yang pertama cuci muka. Nah, kemudian setelah cuci muka, tergantung kondisinya. Kalau misalnya pada pagi hari ya, kalau misalnya cowok-cowok emang malas banget pakai produk semua segala macam, udah habis cuci muka, mentok banget tabir surya aja deh. Pakai tabir surya aja, mau itu nanti dia bakal naik busway, kendaraan umum, bakal naik motor ya. Naik mobil pun jangan salah, naik mobil pun sebenarnya yang ngerusak kulit kita itu adalah bukan panas dari sinar mataharinya, tapi sinar ultravioletnya, radiasi dari sinar ultravioletnya itu yang rusak kulit gitu. Itu yang bikin kulit jadi lebih gelap gitu. Jadi minimal mentok banget setelah cuci muka pakai tabir surya, ya. Pakai tabir surya. oke. Kemudian setelah itu malamnya sebelum tidur, setelah cuci muka baru mungkin pakai produk, tergantung indikasi. Kalau wajahnya kering ya pakai produk pelembab misalnya gitu loh. Kalau misalnya wajahnya misalnya agak berminyak, mungkin pakai produk-produk serum. Yang pengen lebih cerah kayak tadi siapa nama temennya Mas Gilang ya? Misalnya Mas Mas Gilang, Gilang ya. betul. Mas Mas Gilang kalau Gilang. pengen coba mungkin pakai serum-serum yang berfungsi untuk mencerahkan wajah, itu bisa dilakukan pada saat malam hari gitu loh. Seperti itu. Kalau cewek Oke. sebenarnya itu doang. Intinya lo cuci muka pakai tabir surya pagi, terus malamnya lo cuci muka sama pakai krim malam sebelum tidur. Udah itu aja gitu lah. Kalau misalnya Ada buat cowok lagi, gitu. Dok, Yes. pertanyaan dari kerabat juga. Mm-mm. Sebutannya papi. Kalau Oke. motoran bisa bikin kulit muka kendor nggak sih? Ini nggak tahu nih, pertanyaan emang faktor Nah, umur atau pertanyaan gimana nih, Dok? ya, nah itu tadi yang udah sempat dibahas ya. Salah satu efek buruk dari radiasi sinar matahari ya, kalau nggak ngerawat adalah timbulnya kerutan di kulit. Ya. Oke. Kenapa? Karena pada saat kulit kita terpapar radikal bebas, entah itu misalnya sinar matahari, atau misalnya radiasi dari gadget, atau misalnya asap rokok ya. Asap rokok tuh juga bisa ngerusak banget ya. Asap rokok bisa bisa ngerusak banget. Nah itu timbulnya kerutan dan kolagen itu sebenarnya kalau kita analogikan tuh di kulit tuh fungsinya kayak lem gitu loh. Kolagen itu yang bikin Hmm. kulit kita lebih kenceng, kenceng kayak gitu. Nah, sering terpapar radikal bebas termasuk sinar matahari itu secara nggak langsung pasti mempengaruhi produksi kolagen di wajah kita. Pada saat kolagennya udah berkurang, otomatis wajahnya bakal jadi lebih kendor gitu loh. Pada saat kerutan-kerutan lebih terlihat, otomatis aging prosesnya atau proses penuaannya itu bakal lebih cepat gitu loh. Jadi jangan Hmm. jangan jangan meremehkan perawatan kulit wajah ya, terutama buat bikers. Ya. Yes. Oke. Terus ada titipan pertanyaan lagi nih, Dok. Yes. Kalau misalnya kan ini kan bulu ini kan di sekitar kulit juga nih, Dok. Ya, Brewok. Ada juga nih yang betul. penasaran pengen numbuhin brewok terus tapi nggak tumbuh-tumbuh, terus misalnya pakai produk ini pakai produk itu gimana tuh, Dok? Amankah atau gimana? Nah, sekali lagi kalau misalnya pengen numbuhin brewok tuh harus lihat dulu, banyak banget ya produk-produk untuk penumbuh jenggot atau misalnya brewok di pasaran ya. Cuman Oke. harus hati-hati juga ngeliat-liat juga, jangan sampai termakan kayak omongan marketing aja. Karena saya pernah tuh ya, ada salah satu pasien saya, "Dok, saya udah pakai salah satu produk, ini produk terkenal banget, yang bikin booming tuh namanya kayak nama pelawak ya, udah tau lah ya. Cuman kita nggak boleh nyebut Oh, merek ya." doyok. Doyok, Pak. Iya, kayak nama produk. Nah itu dia udah pakai produk yang bersangkutan ya, udah pakai setahun, kagak ngefek apa-apa gitu.
nggak efek apa-apa. Oke. Nah, jadi kalau misalnya emang mau, ada emang produk-produk tertentu yang bisa digunakan untuk menumbuhkan brewok, tapi harus by prescription, harus dengan resep dokter gitu. Makanya Oke. lebih bagusnya adalah harus konsultasikan ke dokter spesialis kulit karena ada serum serum tertentu tuh ya, serum tertentu, dan ada kadang-kadang kalau misalnya emang kasusnya mungkin parah, mungkin bisa dibantu dengan ada obat-obatan yang harus diminum, tapi tetap sekali lagi case per case itu berbeda ya. Kita nggak bisa pukul rata, oke bewok semua sama nih, oh, ini obatnya obat dewa, satu obat bisa buat semua bewok, nggak seperti itu juga. Oke. Harus dilihat dulu gitu. Intinya hati-hati dalam memilih produk ya. Jangan termakan omongan marketing. Oh ini produk nih bagus nih, lo oles pagi tumbuh sore, nggak mungkin ya. Hati-hati, kecuali Arab bro ya. Kalau Arab tuh biasanya kalau pagi cukur sorenya tumbuh. Iya. Itu genetik soalnya nggak bisa diapa-apain ya. 1 hari udah langsung. Nggak Itu bisa kalau diapa-apain misalnya ya. nggak kepo aja sih, Perdoski sama ID.derms itu apa tuh dok maksudnya? Oke, jadi per Yo, dok, putus lagi. Perdoski itu Balikan. adalah Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin ya Indonesia. Ada website resminya Ah, www.doski.id. Nah, jadi untuk teman-teman yang pengen tahu ini dokter kulit gua nih beneran apa abal-abal ya, apa kayak masang-masang gelar doang. Nah, itu bisa dicek di situ tuh. Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin seluruh Indonesia, database-nya ada di situ. Heeh. Jadi kalau hmm, misalnya dia resmi, pasti bakal terregister di situ. Nah, sedangkan ID Derm sendiri, ID Derm ini adalah salah satu platform digital Instagram yang diprakarsai oleh dokter-dokter spesialis kulit yang resmi yang terdaftar di Perdoski. Nah, di ID Derm sendiri ini sebenarnya udah banyak topik yang dibahas ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin pengen tahu seputar kesehatan kulit dan rambut atau misalnya kuku ya, itu bisa ngeliat-liat Instagramnya ID Derms, terus nanti bisa dipilih ya topiknya di situ. Nah, sedangkan yang mau ngecek dokter spesialis kulitnya ya, atau mungkin mau mencari dokter spesialis kulit di kota-kota yang terdekat ya, di sekitar domisilinya, itu bisa dicek di www.perdoski.id ya. oke. Oke. Ada lagi Mas Megan, kira-kira udah jelas informasinya? Tadi ada pertanyaan yang belum dijawab nggak ya? Sama sih Ada masalah lagi pertanyaan? kebotakan ke dokter spesialis kulit ya, karena faktor gen bisa ya, namanya alopecia androgen, cuman karena faktor infeksi juga bisa. Jadi buat tahu, tolong nanti konsultasi ke dokter spesialis kulit yang terdekat ya, kayak gitu. Mungkin Mas Megan, mungkin sebelum ini mungkin mau ngejawab, tadi ada pertanyaan dari fans-fansnya yang belum dijawab, kayaknya ada berapa Mas? Oh, Eh, disuruh potong rambut katanya Mas Megan ya. nggak, apa namanya, seru juga sih ini kan, knowledge lah, jarang yang orang tahu Yes. gitu. Bahkan orang bilang juga, waduh ke dokter kulit habis berapa nih gitu. Dan sedangkan malam ini kita secara free membagikan knowledge tentang kulit juga, terus juga tentang Betul. juga kantung mata segala macem, cara pakai produk dan lain-lain kayak gitu. Ya Betul. mungkin sih lebih ke kembali ke kesadaran kali ya untuk merawat gitu kan, untuk menjaga. Karena gue juga baru tahu tentang adanya, gue pernah dengar kanker kulit baru gitu, pernah dengar Yes. lah, tapi ya baru tahu aja kalau emang kanker kulit bahkan mematikan gitu. Yes. Nah, jadi Gitu intinya sih. sih kalau kalau gue pengen sampein khususnya buat buat seluruh teman-teman riders ya dan teman-teman bikers, intinya sih yang gue bilang,
motor kita sendiri ini bisa dirawat ya. Masa kulit kita enggak? Ya. Oke. Motor tuh kalau misal rusak gimana paling mentok bisa dijual, kita bisa beli yang baru. Kalau muka udah rusak lo nggak bisa jual bro, nggak ada yang jual muka cadangan kayak gitu, nggak ada gitu. Cuman satu gitu loh. Oke, gue bilang kalau misalnya segimana cinta lu sama motor lu ya, sama kendaraan lu ya, harusnya cinta lu sama muka lu tuh jauh lebih gede. Karena muka kita ini cuma satu, kagak ada gantinya, kagak bisa dituker ya, kagak bisa digadai dan lain sebagainya gitu loh. Kayak gitu. Oke. Mungkin itu aja kayak halo Dokter Dewi ya. Banyak teman-teman dokter banyak yang gabung ya. Iya, teman-teman tadi juga minder gue. Gue minder. Enggak, teman-teman riders juga banyak tadi ya. Anak-anak SI, anak-anak sponsor Indonesia banyak ya. Thank you ya. Udah gabung ya. Yoi, thank you semuanya teman-teman yang udah gabung, teman-teman riders, bikers, terus juga teman-teman dokter, belakangnya dokter semua, brother. Yes. Thank you yang udah mampir. Dan dari ID Dorm sendiri akan di-save nggak dok kira-kira live-nya? Iya, karena jadi biasanya juga salah satu penting banget nih. Betul. Jadi biasa kita ada Pak Ayub juga nih. Masya Allah. Kalau Ayub gue perasaannya adem ya, bawaannya pengen wirid gitu kalau ngeliat Ayub ya. Makanya sikiran terus berarti ya. Jadi emang biasanya tiap kali habis live seperti ini di ID Dorm bakal di-save. Jadi untuk teman-teman tadi kan banyak tuh ya yang punya pertanyaan tentang kebotakan, tentang jerawat ya, tentang misalnya cara menumbuhkan brewok dan lain sebagainya, itu bisa dilihat-lihat di topik-topik yang sudah di-save sebelumnya gitu loh. Ada banyak topik-topik yang bisa di-save, jadi teman-teman mungkin bisa melihat di situ ya. Oke, itu aja. Mungkin yang terakhir Mas Megan ada yang mau disampaikan mungkin buat fans-fansnya mungkin, atau soal jadwal filmnya, rilisnya gimana? Kalau yang mungkin udah nunggu-nunggu gitu ya. Udah sih ya, paling menunggu ini aja sih dok, menunggu pandemi selesai. Yes. Terus juga semoga kita tetap semuanya sehat-sehat selalu. Amin, jangan ya. dilupakan untuk protokol kesehatannya. Betul. Terus juga kita sayang sama diri kita sendiri, berarti kita juga sayang sama orang lain gitu. Kalau misalnya nggak ada yang sayang sama kita, ya udah kita sayang sama diri kita sendiri aja dulu. Iya. Ya, Mas Megan masa nggak ada yang sayang? Nggak mungkin lah, tinggal milih Mas Megan ya di sini ya. Oke, tadi ada yang naik kalau misalnya pengen riding bareng kita. Sekarang kan masih PSBB ya. Kita berdoa mudah-mudahan PSBB bisa segera diangkat ya. Nah, kalau misalnya insya Allah situasi udah normal, PSBB diangkat, nanti mungkin bisa ngecek IG-nya Sportster Indonesia ya. Nah, biasanya kita ngumpul tuh kalau San Mori tiap minggu pagi di Starbucks Patiunus ya. Patiunus. Biasanya di situ. Biasanya kalau yang mau gabung mungkin gak harus yang punya Sportster, motor apapun sebenarnya kalau pengen gabung bolehlah ikut-ikut ngeramein ya. Kita riding bareng. Oke. Gitu aja, live sambil motoran tabrakan nanti kita bro. Jangan gitu dong Pak Lurah. Jangan ya. Oke, itu aja ya. Ada yang minta request live, ada yang minta request live sama Arif Bunel dok. Oh ya, mungkin nanti dijadwalin khusus ya, bukan di ID Dorms ya. Itu luar biasa, itu ngalahin aktor itu ya, Arif Bunel ya. Betul, spesial banget telar. Oke, siap deh kalau gitu. Jadi sekali lagi terima kasih untuk semuanya ya. Sama-sama. Terima kasih juga buat ID Dorms yang udah mengajak saya jadi narasumber ya, buat Megantara ya. Terus buat teman-teman yang udah hadir ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu di sesi live IG ID Dorms berikutnya ya. Saya tutup ya live malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you dok, thank you ID Dorms, thank you semuanya. Sip.